Baik, sebelum kita membahas tentang hukum Islam dalam jual beli online, perlu diketahui dahulu bahwasanya macam-macam jual beli macam-macam jual beli dalam fikih muamalat itu ada beragam. Ditinjau dari segi wujud barang yang akan diperjualbelikan ya. Jadi jual beli itu rukun-rukunnya ada penjual, ada pembeli, ada mabi'. Mabi' itu adalah objek barang yang akan diperjualbelikan, komoditas yang akan kita perjualbelikan. Dari sudut pandang mabi atau barang yang akan diperjualbelikan, barangnya itu sudah ada atau belum ada, atau sudah ada tapi tidak kelihatan, yaitu nanti muncul pembagian macam-macam jual beli. Paling tidak ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama namanya be' musyahadah, yaitu menjual belikan barang yang sudah ready, sudah wujud, dan bisa kita saksikan. Penjual menyaksikannya, pembeli juga bisa menyaksikannya. Itu be' musyahadah. Dan nanti yang kedua namanya be'al ghaib. Be'al ghaib itu barangnya sudah ready, barangnya ada, cuman nggak kelihatan gitu aja, barangnya tidak bisa kita lihat. Jadi pembeli itu tidak bisa melihat barangnya secara langsung, meskipun barangnya itu sudah ada. Itu namanya be'ul ghaib. Kemudian yang ketiga ada salam. Kalau salam ini memang barangnya belum ada. Salam biasanya barangnya belum ready, dia sifatnya pre-order. Atau bisa juga barangnya itu sebenarnya sudah ready, tetapi tidak bisa ditunjuk. Barangnya tidak bisa ditunjuk. Baik, nanti akan kita bahas satu persatu secara lebih mendetail. Kita kembali ke be' musyahadah atau jual beli yang biasa kita praktikkan sehari-hari. Ini be' musyahadah, definisinya ya akad jual beli komoditas yang disaksikan langsung oleh pelaku transaksi. Penjual bisa melihatnya, pembeli juga bisa melihatnya. Dan cara melihat itu bagaimana? Cara melihat ya bisa melihat barangnya seutuhnya, dari ujung atas sampai ujung bawah bisa. Mau beli baju misalnya, yaitu misalnya dari ujung ke ujung dilihat-lihat semuanya, itu bisa. Bisa juga melalui sampel. Jadi mau beli paku biasanya ya, beli paku, dilihat dulu sampelnya, 1, 2, atau 3 dari sampel paku tersebut. Itu yang dilihat. Belinya beberapa kilo nggak dilihat lagi, itu juga bisa. Dan juga ada namanya ar-ru'yah hukmiyah ya, melihat secara hukum. Contohnya beli buah-buahan yang ada kulitnya. Kita beli mangga, itu nggak bisa kita melihat dalamnya, itu nggak bisa. Yang kita lihat kulitnya. Mau beli pepaya, mau beli semangka, itu buah-buahan semuanya berkulit. Yang kita lihat tidak dalamnya, meskipun yang kita beli itu dalamnya ya, bukan kulitnya. Itu cukup dengan melihat kulit. Atau ya contohnya beli telur juga sama ya, kulitnya aja. Atau juga termasuk ru'yah hukmiyah, melihat secara hukum itu misalnya sistem tebasan ya. Jual beli petani panen ketela atau panen ubi. Ketela atau ubi itu kan dia tertanam di dalam tanah. Dan tidak mungkin dan biasanya itu pembeli lihat sampel aja, dicabut beberapa pohon, 1, 2, 3 pohon dicabut, oh sampelnya seperti ini, udah langsung saya beli 1 kotak, 1 petak hasil panen ketela ini semuanya saya beli. Padahal yang dilihat hanya 3 pohon tadi ya, dicabut 3 pohon atau 2 pohon itu sebagai sampel. Itu juga termasuk be' musyahadah. Be' musyahadah ini tentunya jual beli yang offline, dan hampir mustahil ya, tidak memungkinkan jual beli online itu dengan sistem be' musyahadah. Baik, ini mengenai be' musyahadah.
ciri-ciri bai' musyahadah adalah yang pertama, barangnya sudah ada, sudah ready. Yang kedua, barangnya bisa disaksikan langsung oleh penjual pembeli. Dan yang ketiga, tentunya bisa ditunjuk, bisa dilihat juga bisa ditunjuk secara langsung. Bagaimana hukumnya? Ya ini disepakati oleh semua ulama, nggak ada masalah. Ini jual beli yang paling normal. Jual beli yang paling ideal ya bai' musyahadah. Kemudian kita masuk yang kedua, namanya bai' al-ghaib. Bedanya jual beli musyahadah yang biasa dengan bai' ghaib itu adalah, kalau persamaannya dulu, persamaannya adalah barangnya sudah sama-sama ready. Baik bai' musyahadah atau bai' ghaib itu barangnya sudah ready, sudah ada. Cuman bedanya, kalau bai'ul ghaib itu meskipun sudah ready, tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Dicontohkan, itu contoh penerapan misalnya ya, jual beli laptop atau HP di dalam box. Kalau laptop bisa dibuka sih, yang nggak bisa itu biasanya HP. Kalau kita beli HP di counter, itu kita nggak boleh buka segel, boxnya itu nggak boleh. Buka segel berarti beli. Maaf ini suaranya agak ada gangguan, saya tutup pintu dulu. Ada tukang di dekat rumah. Pada keluar, jangan ganggu ayah. Pada keluar semuanya. Ayo ngajar, cepetan ayo. Cepetan. Kak, Dek keluar semuanya. Jangan ganggu ayah. Semuanya, Bunda keluar masuk terus nanti. Bun ini, Bun. Ayo cepetan. Bun tutup rapat, Bun. Jangan kebuka sedikit. Tutup semuanya rapat. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita ke contoh tadi ya, beli HP di counter itu tidak boleh kita membuka boxnya, karena kalau sudah dibuka boxnya itu nanti termasuk second, harganya akan turun. Jadi caranya bayar dulu, akad dulu. Ini HP-nya sudah ready, barangnya ada di hadapan kita bahkan, cuman kita tidak bisa melihatnya, terhalang oleh box. Ini dinamakan kategori jual beli ghaib. Atau misalnya kita beli bahan material apa ya, beli bahan material semen misalnya, semennya itu ada di gudang belakang dan kita akadnya di depan toko. Akad beli semen 3 roda 2 sak ya, 2 sak. Itu barangnya ada di gudang belakang, cuman sudah ada. Dan bisa kita tunjuk, barangnya itu bisa kita tunjuk. Cuman nggak kelihatan aja, bisa kita tunjuk cuman nggak kelihatan. Itu juga termasuk bai'ul ghaib. Ini bagaimana hukumnya? Jual beli yang tanpa dilihat barangnya, meskipun barangnya sudah ada dan bisa ditunjuk. Dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya tidak sah. Dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya ini haram dan termasuk jual beli yang tidak sah. Terkandung gharar. Gharar itu apa? Ketidakjelasan barang. Barangnya nggak jelas karena tidak bisa disaksikan. Cuman dalam 3 mazhab yang lain itu menyatakan jual beli ghaib termasuk jual beli yang sah ya, karena dibutuhkan masyarakat. Begitu pula sebenarnya dalam mazhab Syafi'i, qaul kedua ya, atau pendapat yang lemah, pendapat kedua juga menyatakan boleh jual beli ghaib. Cuman dengan satu syarat. Harus ada khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu apa? Khiyar ru'yah adalah opsi atau pilihan yang diberikan kepada pembeli setelah melihat dan membuka barangnya. Jadi misalnya setelah handphone itu dibuka dari boxnya, ternyata rusak,
barangnya rusak, atau ternyata barangnya itu tidak sesuai dengan spesifikasi atau deskripsinya, itu muncul opsi khiyar, yaitu opsi atau pilihan bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli. Itu namanya khiyar ru'yah. Munculnya khiyar ketika pembeli ru'yah atau melihat barangnya secara langsung. Jadi 3 mazhab yang membolehkan bai'ul ghaib menambahkan syarat harus ada khiyar ru'yah bagi pembeli supaya tidak gharar ya. Gharar itu kan barangnya nggak jelas tadi. Ya supaya ghararnya hilang, ketika pembeli sudah menerima dan melihat barangnya langsung, harus ada opsi dia mau melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya, penjual harus menerima. Dalil khiyar ru'yah, hadis riwayat, barang siapa membeli barang yang tidak dilihatnya, maka ia berhak khiyar ketika melihatnya. Terjemahannya seperti itu. Ya, nanti kita terapkan ya ke dalam jual beli online itu nanti akadnya apa. Jadi persamaan jual beli ghaib dengan jual beli biasa tadi, sama-sama barangnya sudah ada dan bahkan sama-sama bisa ditunjuk barangnya. Cuman yang ini nggak kelihatan. Yang ini tidak kelihatan. Ya misalnya ya contohnya tadi jual beli HP, jual beli pasir misalnya ya. Saya membeli pasir yang ada di gudang belakang itu, ditunjuk pasirnya, cuman nggak kelihatan jauh, yaitu termasuk. Baik, yang ketiga salam. Yang ketiga dinamakan jual beli salam. Kalau salam ini barangnya biasanya pre-order atau belum ada, belum wujud. Jadi sistemnya pesan. Jadi salam itu sistemnya pesan. Maaf, ada telepon sebentar. Baik, contoh salam misalnya saya datang ke petani kopi, saya bilang ke petani kopi tersebut, saya pesen kopinya misalnya 10 kilo, dan saya membayarkan uangnya cash ketika akad. Tetapi kopinya diberikan ke saya, ke pembeli, nanti ketika sudah musim panen. Mungkin panennya sebulan lagi atau mungkin panennya 2 bulan lagi. Jadi ditentukan waktunya ya, kopinya diserahkan dalam tempo 2 bulan ketika sudah musim panen, seperti itu. Syarat-syarat salam diantaranya adalah yang pertama, pembayarannya harus di awal. Ini wajib. Salam, pembayaran tidak boleh ngutang, tetapi pembayaran harus cash atau kontan diserahkan ke penjual. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang yang dipesan itu harus jelas sifat-sifat atau deskripsi atau spesifikasinya harus jelas. Jenisnya, ukurannya, kualitasnya. Kalau beli baju ya, kalau pesan baju ya mereknya, warnanya, bahannya, modelnya itu harus dijelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, ada beberapa barang yang tidak sah untuk dibeli dengan cara salam, yaitu makanan-makanan olahan itu ya, tidak bisa itu. Karena makanan-makanan olahan itu tidak bisa diperinci sifat-sifatnya secara mendetail. Itu yang dijelaskan dalam kitab-kitab klasik seperti itu. Ya, contoh misalnya pesan bakwan itu tidak bisa pesan bakwan itu. Karena kita nggak tahu jumlah daun jumlah tepungnya berapa gram, garamnya berapa gram, kemudian daun kolnya berapa biji, itu nggak bisa dijelaskan dengan detail, maka tidak sah untuk disalamkan.
Jual beli biasa bisa, tapi kalau pakai akad salam tidak bisa. Contohnya seperti itu. Baik, kalau rukun-rukun salam secara singkat saja. Ini rukun-rukun salam. Ada sighoh ijab qabul dengan lafal salam ya, atau salaf. Salam atau salaf. Atau diterjemahkan ya tadi jual pakai pesan, bisa pakai pesan atau pakai nama jual beli salam itu sendiri, karena salam juga sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Yang kedua ada akiden atau para pihak yang bertransaksi. Pembelinya namanya muslim atau pemesan, penjualnya namanya muslam ilaih, penerima uang ya. Muslam ilaih penerima uang itu namanya muslam ilaih atau penjual. Kemudian ada ra'sul mal. Ra'sul mal ini merupakan tadi uang atau harga barang yang wajib diserahkan ketika transaksi akad. Dasarnya apa? Alasannya apa? Kenapa dalam salam itu nggak boleh ngutang bayarnya? Karena ada hadis dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il kali bil kali, an bai'il kali bil kali, atau an bai'in biddain. Nabi melarang jual beli utang dengan utang. Jadi kalau salam itu uangnya diserahkan nanti, pembayaran nanti itu kan utang. Dan barangnya, kopinya tadi yang saya beli itu juga diserahkan nanti. Sebulan kemudian itu juga utang. Barangnya utang, duitnya ngutang. Itu dilarang sama Nabi. Kalau mau ngutang, salah satunya aja. Barangnya aja yang ngutang, tapi harganya, uangnya harus cash. Atau kebalikannya. Barangnya langsung diberikan, bayarnya nanti. Itu prinsip atau kaidah dalam jual beli. Barang dan harga tidak boleh sama-sama ngutang. Tetapi boleh salah satunya yang ngutang. Kalau barangnya yang ngutang, bayarnya harus cash langsung. Kalau bayarnya langsung cash, barangnya boleh ngutang. Salah satunya boleh. Tapi kalau dua-duanya ngutang, itu termasuk larangan dalam fikih muamalah, namanya bai'uddain biddain. Utang ketemu utang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tadi ada muslam fih. Muslam fih ini objek barang yang dipesan. Barang yang dipesan. Syarat-syarat muslam fih tadi sudah saya sebutkan diantaranya ya. Harus jelas spesifikasinya, jenis, ukuran, kualitas. Kemudian itu contohnya soto, bubur tidak sah karena sulit untuk menjelaskan spesifikasinya. Baik, sekarang kita masuk ke macam-macam jual beli online. Macam-macam jual beli online itu ada kalanya di marketplace, ada kalanya di online shop. Apa bedanya marketplace dan online shop ini? Beberapa aspek perbedaan antara online shop dan marketplace. Marketplace contohnya Tokopedia. Alhamdulillah. Marketplace contohnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak sudah tutup ya. TikTok Shop, Lazada, itu marketplace. Kalau online shop contohnya website pribadi atau Instagram, jual beli di Instagram, atau jual beli di WhatsApp, pakai status WhatsApp, itu online shop. Perbedaannya, yang pertama ada perantara. Di marketplace ada perantara. Kalau online shop langsung antara pembeli dan penjual langsung tanpa perantara. Kalau kita belanja di Shopee, itu pihak yang bertransaksi 3. Pembeli, penjual, dan Shopee-nya, pemilik marketplace-nya. Oleh karena itu nanti kalau pembeli bayar, itu bayarnya nggak langsung ke rekening penjual. Ini perbedaannya. Perbedaan kedua, pembayaran. Kalau di marketplace, pembayaran itu nggak langsung ke rekening penjual, tapi ke rekening Shopee dulu. Kapan Shopee itu akan menyerahkan uang pembeli ke penjual? Ya, setelah barang diterima oleh pembeli, dan pembeli sudah klik pesanan selesai, itu baru Shopee menyerahkan uangnya ke penjual.
Tapi kalau di online shop, pembeli langsung transfer ke rekening penjual. Pakai website pribadi, misalnya website pribadi apa? Matahari ya. Matahari itu punya website sendiri atau punya aplikasi sendiri. Itu ya langsung antara pembeli dengan Matahari tanpa ada pihak ketiga. Kalau bayar ya langsung bayar ke Matahari. Atau kita jual di Instagram, di IG juga sama. Pembeli langsung transfer ke rekening penjual tanpa perantara. Ini bedanya marketplace dengan online shop. Jadi pelaku akadnya ada 3 kalau marketplace. Penjual, pembeli, platform. Platformnya itu Shopee atau Tokopedia atau TikTok. Kalau online shop hanya penjual dan pembeli. Kemudian keamanan akad ada escrow system. Escrow system itu apa? Escrow system tadi ya, penahanan uang pembayaran. Jadi dalam marketplace, uang dari pembeli tidak langsung ditransfer ke penjual, tetapi ditahan dulu sama platform, sama Shopee-nya. Kapan diserahkan ke penjual? Kalau pembeli sudah menerima barang dan sudah mengkonfirmasi barangnya sesuai. Sudah klik pesanan selesai. Itu namanya escrow system. Tapi kalau di online shop, ya nggak ada. Pembeli langsung transfer ke penjual. Baik. Sekarang kita membahas akadnya apa ini. Akad jual beli di marketplace dan online shop. Apakah bai' musyahadah, jual beli biasa, ataukah bai' ghaib, atau salam? Ya, kita sebelum saya menjawab ya, saya ingin mendengar pendapat dulu ini. Setelah kita membahas 3 akad tadi ya, akad bai' musyahadah, jual beli biasa, bai' ghaib, sama salam. Kira-kira yang paling tepat untuk diterapkan di marketplace dan online shop ini akadnya apa? Silahkan dari rekan-rekan untuk menyampaikan pendapatnya. Boleh untuk angkat tangan terlebih dahulu ya. Ya, silahkan kita buka diskusi sebentar sebelum nanti kita lanjutkan ke materi lagi. Silahkan Bapak Ibu, ada pendapat kira-kira yang paling tepat akadnya apa untuk dipraktekkan dan diterapkan di baik marketplace ataupun online shop. Mungkin masuknya akad salam, Pak. Alasannya apa, Pak? Pak Ang, alasannya karena sebelum kita pada saat kita memilih barang, kita membayar dulu, kemudian kita sudah disuguhkan beberapa rincian dari barang tersebut, kemudian nanti ketika kita sudah membayar lunas, barangnya baru diterima di beberapa hari pada saat setelah pengiriman. Baik, terima kasih Bang. Ada pendapat yang lain selain salam? Ya, kita tampung dulu. Bu Novi Ristiani, silakan Bu Novi. Kalau menurut saya Bapak itu mungkin akadnya bil goib. Soalnya barangnya soalnya barangnya tidak kelihatan. Kemudian kalau misalkan itu akadnya salam kan di Shopee juga suka ada yang barang langsung, suka ada yang pre-order juga. Baik, terima kasih. Kemudian berikutnya Pak Hawin. Ya, seperti Ibu Novi Pak, akadnya bil goib. Soalnya kan barangnya tidak bisa kita lihat langsung. Cuma ada spesifikasinya. Baik. Kalaupun terjadi setelah dikirim misalnya terjadi kerusakan ataupun apa, kita bisa menukarnya. Untuk opsi untuk return ya Pak, opsi untuk pengembalian barang dan dana ya. Iya Pak. Ya, yang betul ya, di marketplace itu semuanya ada opsi pengembalian barang dan dana jika barang yang kita terima setelah kita buka tidak sesuai. Baik, ada pendapat yang lain? Cukup saya kira ya. Baik, kita lanjut ke materi lagi. Tadi disampaikan kemungkinan akadnya itu ada yang bilang salam, ada yang bilang bai' ghaib. Baik, perbedaan salam dengan jual beli biasa atau jual beli bai' ghaib adalah kalau salam itu barang yang dipesan nggak bisa ditunjuk. Betul-betul nggak bisa ditunjuk. Kalau barang yang ditunjuk malah nggak sah salamnya. Misal
kemudian saya datang ke toko ya, toko sembako misalnya. Saya bilang akadnya pesen ya, pesen. Saya pesen beras. Saya pesen beras 10 kilo, nanti serahkan di 10 hari ke depan. Beras yang ini ya, beras yang model ini. Berasnya malah ditunjuk. Itu malah jadinya jual beli biasa, bukan salam. Salam itu barangnya emang hanya bisa disifati, hanya bisa disebutkan spesifikasi. Tapi kalau jual beli biasa dan juga termasuk jual beli gaib, itu barangnya bisa ditunjuk. Barangnya yang ini. Ya, pertanyaannya, barang-barang yang diperjualbelikan di marketplace atau online shop, itu barangnya bisa ditunjuk tidak? Misal saya mau beli kaos di Shopee. Ada fotonya, ada pilihan warnanya, hitam, merah, hijau. Itu apakah kita bisa menunjuk yang mana barangnya yang akan dikirim? Apakah kita tahu yang akan dikirim itu yang di sini, yang rak paling bawah, nggak kelihatan ya. Jadi kesimpulannya, kalau jual beli online yang hanya penjual itu hanya mengupload foto-foto, kemudian diberi spesifikasi barang yang jelas, itu karakter dari akad salam dan tidak mungkin baik gaib. Karena kalau baik gaib itu barangnya bisa ditunjuk, bisa dipilih yang ini. Sedangkan kalau kita pilih foto, saya pilih foto yang hitam, itu nanti yang dikirim bukan yang difoto, pasti acak dari rak, acak di lemari, stok yang ready. Barangkali yang sampel yang difoto itu sudah laku barangkali. Kecuali bisa akad baik gaib itu kecuali memang barang yang difoto itu yang dikirim. Itu baik gaib. Misalnya apa? Jual beli mobil bekas. Jual beli mobil bekas, itu kan mobilnya satu-satu difoto ya. Yang difoto itu nanti yang akan dikirim, yaitu termasuk baik gaib. Kenapa baik gaib? Yaitu bukan berdasar spesifikasi atau sifat, tapi berdasar memang barang yang ada cuma satu itu aja, bisa ketunjuk, bisa kepilih. Yang difoto itu yang dikirim. Meskipun nggak kelihatan secara langsung, tapi itu secara hukum bisa ditunjuk. Saya beli mobil yang ini, karena emang hanya satu-satunya itu yang ada, yang dijual, dan sudah difoto itu ya. Atau jual beli rumah bekas juga, misalnya, itu bisa pakai akad baik gaib. Tapi kalau pada umumnya, secara umum, jual beli yang berdasarkan pada deskripsi, spesifikasi, sifat-sifat, tanpa melihat langsung barangnya, tanpa menunjuk barangnya, itu adalah akad salam. Itu akad salam. Kecuali lagi jual beli yang live TikTok atau live Shopee, itu kan kita bisa nunjuk barangnya. Yang kita tunjuk itu yang dibeli, terutama kalau baju-baju yang stok terbatas ya, stoknya tinggal satu ini, dan di live kita bisa melihat barangnya, kita tunjuk yang itu, yang kita tunjuk yang dikirim, itu bukan salam. Baik, kalau kita live TikTok, penjual langsung live memperlihatkan barang-barangnya, pembeli memilih dan menunjuk, itu apakah salam, apakah jual beli biasa, baik musyahadah, apakah baik gaib mas kategorinya? Itu tetap kategorinya baik gaib, bukan jual beli musyahadah, jual beli biasa. Karena apa? Karena disebutkan dalam khasyah jamal. Ini tentunya dalam pandangan madzhab Syafi'i ya, madzhab Syafi'i. Menjual barang tapi terhalang kaca, meskipun kacanya bening, itu atau terhalang air, misalnya ada apa ya contohnya ya, ada air terjun atau apalah ya, atau ada akuarium yang menghalangi antara penjual dan pembeli. Itu bukan baik musyahadah, itu bukan jual beli melihat langsung, tapi itu baik gaib, dianggapnya gaib, karena dianggapnya kaca yang tebal atau air itu
bisa mengaburkan pandangan. Apalagi kalau live. Ketika live itu kan kita sebenarnya nggak melihat barangnya langsung, tapi penjual itu ibaratnya merekam barangnya, kemudian dikirim secara langsung, secara live kepada pembeli. Jadi yang pembeli lihat di layar itu rekaman, itu fotografi atau video, baik live maupun tidak live, itu ibaratnya kan gambar yang direkam. Oleh karena itu, melihat rekaman berbeda dengan melihat secara langsung. Jadi menurut mazhab Syafi'i, jual beli live pun tidak bisa jual beli musyahadah atau jual beli dengan melihat, tapi kategorinya tetap bai' ghaib. Jadi kesimpulannya di sini, jual beli online itu akadnya antara dua saja yang bisa dipakai. Kalau bai' musyahadah mustahil, tidak mungkin. Kemungkinannya tinggal salam atau bai' ghaib. Bai' ghaib tadi bisa dipraktekkan dalam beberapa barang ya, misalnya jual beli mobil bekas yang barangnya itu memang hanya satu-satunya itu saja, atau ketika live, penjual langsung live memperlihatkan barang-barangnya, barang yang ditunjuk pembeli, yang dipilih pembeli itu yang dikirim, itu namanya bai' ghaib. Tapi kalau salam, pembeli hanya menyampaikan barang, saya pesan barang yang warnanya ini, bahannya ini, mereknya ini, ukurannya ini, nanti dikirimnya dari manapun, dari lemari manapun, dari gudang manapun, itu salam. Salam tidak berbasis pada penunjukan barang, tapi berbasis pada pemberian sifat-sifat dan deskripsi barang. Baik. Itu kita tidak membahas apakah penjual itu punya stoknya di rumah, atau penjual itu dia malah nggak punya stok, dia reseller atau dropshipper. Untuk reseller dan dropshipper nanti insya Allah dibahas di pertemuan berikutnya ya, materi berikutnya kita membahas jual beli dengan sistem dropshipper dan reseller. Yang kita bahas di sini fokus semisal penjual itu sudah punya stok. Jadi meskipun penjual itu sudah punya stoknya di tokonya, tetapi karena dijual secara online itu tidak bisa jual beli musyahadah atau langsung melihat, tapi mentok jual beli ghaib jika dia live atau jika barang yang difoto itu yang dikirim. Kalau tidak seperti itu maka dia salam. Baik. Kemudian berikutnya, apakah akad salam itu bisa sah? Ini pertanyaannya ya. Apakah akad salam bisa sah di marketplace? Apakah akad salam bisa sah di marketplace? Kalau akad salam di online shop itu jelas sah. Kenapa? Dengan syarat jual beli yang di Instagram atau pakai website pribadi itu sah dengan syarat bayarnya harus kontan. Salam, bayarnya harus kontan. Jadi ketika akad, pembeli langsung transfer ke penjual. Langsung transfer ke rekening penjual. Penjual langsung terima uang dari pembeli. Itu terpenuhi syaratnya salam yang pembayaran harus di muka. Karena kalau online pasti barangnya itu diterimanya ya nanti 2 hari, 3 hari kemudian. Kalau di marketplace bagaimana? Tadi disampaikan marketplace itu menggunakan sistem escrow. Marketplace menggunakan sistem escrow, artinya dana ditahan oleh pihak marketplace platform dan tidak langsung diterima oleh penjual. Saya beli sepatu di Shopee. Memang saya harus transfer dahulu ya, kalau nggak pakai COD, kalau nggak pakai pay letter pun itu penjual juga sama ya, menerima langsung. Ini misalnya saya pilih pakai pembayaran transfer dari ShopeePay atau dari Indomaret dan semacamnya. Intinya di mana pembeli langsung membayar. Alhamdulillah. Pertanyaannya, uang yang dibayarkan pembeli apakah langsung diterima ke penjual? Jawabannya tidak.
Penjual itu menerimanya bisa jadi 3 hari kemudian, bisa jadi seminggu kemudian, tergantung barangnya itu nyampe ke pembeli kapan. Jadi penjual menerima uang itu kalau barang sudah sampai ke pembeli dan pembeli sudah klik pesanan sudah selesai atau pesanan sudah diterima. Itu penjual baru mendapatkan pembayaran. Dan ini yang menjadi cacatnya akad salam ketika penjual tidak langsung mendapatkan pembayaran dari pembeli di muka, tapi nunggu barang selesai. Jadi jual beli di marketplace itu akad salam yang cacat, yang batal, yang tidak sah, dan tentunya hukumnya haram. Ya, ini konsep dasarnya seperti itu. Apakah ada solusi? Sebagian ulama mengatakan marketplace, si Shopee ini wakil dari penjual. Jadi ketika pembeli membayar ke Shopee, itu ya sama dengan membayar ke penjual, karena marketplace itu posisinya adalah wakil dari penjual. Jadi di situ ada akad wakalah. Akad wakalah itu apa? Akad perwakilan ya, akad perwakilan. Para pihaknya ada wakil, orang yang menerima mandat, ada muwakil, orang yang memberikan mandat. Contoh misalnya saya mewakilkan kepada mahasiswa saya uang 100.000 untuk membeli buku. Sayanya sebagai muwakil, mahasiswa saya sebagai wakil, kemudian tadi uang yang saya titipkan itu muwakal fih ya, muwakal fih. Jadi ketika mahasiswa membeli buku, itu membeli buku atas nama saya. Jadi wakil dan muwakil itu dianggap satu pihak yang sama. Seperti itu. Begitu pula Shopee, pemilik marketplace, dengan penjual itu dianggap satu pihak yang sama. Membayar ke Shopee sama dengan membayar ke penjual. Karena Shopee itu wakil dari penjual. Maka tidak ada masalah dalam akad salam. Cuman ini problematik dalam artian apakah betul posisi marketplace Shopee itu sebagai wakilnya penjual atau jangan-jangan malah wakilnya pembeli gitu. Ini yang menjadi perdebatan itu. Perdebatannya adalah si Shopee, si pemilik platform, apakah betul dia wakilnya penjual atau dia itu malah wakilnya pembeli. Kalau dia wakilnya pembeli, ya pembeli bayar ke Shopee ya sama dengan bayar ke diri sendiri, belum sampai ke penjual. Maka salamnya tidak sah. Itu kalau Shopee sebagai wakilnya pembeli. Tapi kalau Shopee sebagai wakilnya penjual, tadi bayar ke Shopee sama dengan bayar ke penjual. Dari mana kita mengetahui si Shopee ini apakah dia lebih tepat wakilnya penjual atau wakilnya pembeli? Dari segi untuk kepentingan siapa Shopee itu menahan uang. Ya, ini ya. Si Shopee menahan uang pembeli itu untuk kepentingan penjual atau untuk kepentingan pembeli. Kalau untuk kepentingan penjual berarti betul Shopee wakilnya penjual. Tapi kalau ternyata Shopee menahan uang itu untuk kepentingan pembeli, maka Shopee ya wakilnya pembeli. Dan di faktanya Shopee menahan uang itu semata-mata untuk kepentingan pembeli. Bayangkan kalau semisal uang tidak ditahan oleh Shopee, tapi uang dari pembeli langsung sampai ke penjual. Penjual dapat duit ya nggak ngirim barangnya, nggak bakal ngirim barangnya, menipu ya misalnya. Sudah dibayar 100.000, dia sudah nerima 100.000, barangnya nggak dikirim. Atau dikirim barang asal-asalan, belinya sepatu, dikirim sandal jepit. Ya, sudah dapat pembayaran, dia bisa semena-mena. Jadi kita tahu ternyata penahanan uang oleh Shopee dari pembayaran pembeli itu ternyata untuk kepentingan pembeli, supaya pembeli nggak ditipu. Jadi lebih tepatnya adalah Shopee sebagai wakil dari pembeli. Oleh karena itu ketika pembeli membayar ke Shopee, itu belum disebut sebagai membayar ke penjual. Karena Shopee sendiri ada di pihak pembeli. Kehadirannya itu untuk kepentingan pembeli. Shopee yang lebih tepat adalah wakil dari pembeli. Maka tetap dianggap akad salamnya cacat dan tidak sah. Ini
Ini perdebatan tadi, perdebatan soal wakil. Lalu solusinya gimana? Di Bahsul Masail atau saya lupa ya. Intinya ada di website Pondok Lirboyo ya, di website Pondok Lirboyo itu disebutkan satu solusi, tapi solusi yang kalau kita terapkan agak aneh, solusi yang kurang lumrah ya. Solusinya bagaimana supaya salamnya sah? Di website tersebut mengatakan, ubahlah jual beli salam itu menjadi jual beli biasa. Dengan cara apa? Dengan cara akadnya itu dilakukan nanti kalau pembeli sudah menerima paket, sudah unboxing paketnya, sudah melihat barangnya, itu baru akad. Jadi ketika pembeli itu klik check out atau klik order, di situ belum ada akad jual beli. Itu hanya ketika pembeli klik check out atau order itu pembeli hanya mengirimkan perintah kepada penjual agar mengirim barang dan belum ada akad. Tolong kirim barangnya dulu. Jaminannya apa? Jaminannya ini, uang saya ditahan oleh Shopee. Jadi itu hanya perintah kirim barang dengan jaminan uang yang sudah ditahan oleh Shopee. Kemudian ketika barang sampai, sudah di-unboxing, sudah dilihat, baru pembelinya akad ke penjual melalui kolom komentar sambil ngasih bintang atau kolom chat. Misalnya chat, Kak, barangnya sudah saya terima, saya beli barangnya, sudah sesuai pesanan. Penjualnya ketika buka chat, ya saya terima pembeliannya. Jadi itu jual beli biasa, bukan salam, bukan pek goib. Kenapa? Karena barang sudah ada di tangan, sudah bisa disaksikan, sudah bisa dilihat, itu jual beli biasa. Itu solusinya ditawarkan oleh website Pondok Lirboyo ya. Kalau jual beli di marketplace, akadnya nanti setelah barang sudah sampai baru chat ke penjual atau sambil ngasih ulasan, Kak, barangnya sudah saya terima, saya beli. Dan penjualnya, ya Kak, terima kasih sama-sama. Intinya ijab kabulnya secara manual. Ya ini memang agak kolot ya, tapi memang solusinya seperti itu. Kalau memakai akad salam. Dan memang hanya bisa pakai akad salam, tidak bisa pakai akad yang lain. Kalau tadi ya sistemnya hanya penjual memajang foto-foto dan deskripsi, itu pasti jatuhnya salam. Jual beli yang berbasis pada sifat-sifat dan spesifikasi deskripsi barang tanpa menunjuk barangnya, tanpa melihat barangnya, pasti jatuhnya akad salam. Dan salam syaratnya harus pembayaran di muka. Padahal di marketplace tidak bisa. Kalau di online shop bisa. Jual beli di IG atau Instagram itu pembeli langsung transfer ke rekening penjual sebelum barang dikirim. Ketika akad, yaitu maka salam yang sah, tidak ada masalah. Yang problematik hanya ketika di marketplace. Ya, ini para pihak yang ada di marketplace itu cukup banyak juga. Pembeli statusnya sebagai muslim atau pihak yang memesan barang ya tadi ya. Pembeli rukun dari salam ada muslim, ini pihak yang membayar, menyerahkan uang. Ada penjual sebagai muslim ilaih, pihak yang mengirim barang. Ada marketplace, ya ini sebagai perantara, wakil. Wakilnya siapa? Lebih tepat wakilnya pembeli. Karena dia ada itu untuk kepentingan pembeli, melindungi uangnya pembeli. Jasa ekspedisi yaitu nanti akadnya akad ijaroh ya, sewa jasa. Jadi pembeli menyewa jasa pengiriman tersebut dengan membayar ongkirnya 10.000 atau 20.000, itu akad ijaroh. Kemudian bagaimana dengan biaya admin? Kalau kita belajar di Shopee itu ada biaya admin 1.000 atau 2.000. Itu akadnya apa? Yaitu juga sama, akadnya akad ijaroh. Kita akan berjual beli di lapaknya orang, di platformnya orang.
orang bikin platform itu ya ada listrik, ada perawatan, ada maintenance. Jadi kita bayar upah perawatan itu, biaya admin. Ya, ini beberapa akad yang ditemukan dalam marketplace ketika posisi penjual punya stoknya di tokonya. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang akad-akad dalam reseller dan dropshipper, yaitu ketika penjual yang berjualan online itu dia belum punya stok. Kalau ada yang beli, baru dia ngambil stok dari supplier, dan supplier langsung mengirim ke alamat pembeli tanpa melewati penjual. Itu sistem dropshipper atau reseller. Baik, ini saya kira materi untuk hari ini ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita diskusi lagi dan tanya jawab, barangkali ada hal-hal yang perlu untuk ditanyakan dan dikritisi. Saya persilahkan. Saya minta tolong ada satu mahasiswa, mungkin PC ya, PC dari kelas 15 atau 16, sebagai moderator ya. Dua pertanyaan ditampung dulu gitu, kemudian nanti saya jawab sekaligus. Siapa yang jadi moderator dipersilahkan. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman B15 atau B16 ada pertanyaan seputar pembahasan pada hari ini, silahkan. Nanti akan didiskusikan bersama-sama dengan Bapak dosen. Ya, baik, silahkan. Terima kasih Pak An sebagai moderator. Monggo, Bapak Ibu. Izin moderator, Pak Ferdiansyah. Langsung saja berangkat. Apakah jual beli yang di salam itu yang kategori COD itu termasuk di baik salam, Pak? Terima kasih. Kemudian yang kedua, saya izin Pak Dosen, file PPT nanti bisa di grup. Terima kasih, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan lagi, sementara ini ditampung dulu.
Terima kasih. Kalau tidak ada, langsung saja mohon izin Bapak dosen untuk pertanyaan dari Bapak Herdiansah. Untuk yang pertama, jual beli di marketplace seperti Shopee ataupun yang lainnya dengan menggunakan sistem COD, apakah masuk kategori akad salam atau akad yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sistem COD, ya ini ada yang mencoba membuat skema kalau COD itu jual beli biasa. Skemanya bagaimana? Jadi kurir yang menerima pembayaran itu dianggap wakil dari penjual. Dan membayar ke kurir itu sama dengan membayar ke penjual. Jadi kurir di sini posisinya dia mewakili penjual untuk ijab kabul. Jadi jual belinya jual beli biasa. Biasa kalau COD buka dulu. Jadi pembeli buka dulu barangnya, kemudian baru akad ngasih pembayaran. Itu COD buka dulu, maka jual beli musyahadah, bai' musyahadah. Menjual barang secara langsung bisa disaksikan. Dan transaksinya atau akadnya, ijab kabulnya antara pembeli dengan si kurir sebagai wakil dari penjual. Kalau COD tanpa buka dulu, berarti bai' ghaib. Bai' ghaib karena barangnya ready, sudah di tangan, tetapi nggak bisa dilihat, masih ditutup sama kardusnya. Ini namun agak cacat ya, agak cacat. Kalau di skema seperti itu, pertanyaannya apakah betul kurir itu wakil dari penjual? Itu terlampau jauh. Karena saya sendiri, saya juga berjualan di marketplace ya, itu nggak pernah ada kontrak antara saya dengan kurir, nggak ada. Tanda tangan kontrak atau harus ada mengisi form apa gitu ya. Kesepakatan antara penjual dan kurir itu nggak ada hubungan. Penjual dan kurir nggak ada hubungan. Kalau dikatakan kurir wakilnya penjual, akadnya mana? Kan akad wakalah itu harus disampaikan, diucapkan atau tertulis. Dan itu selama saya berjualan di marketplace, tidak ada kontrak antara saya dengan si jasa kirim itu. Nggak pernah ada komunikasi. Jadi yang lebih mirip ya, sesuai mendekati kenyataan, si kurir itu kontraknya dengan si Shopee. Agen penagihan aja, sebagai agen penagihan. Jadi pembeli punya utang, pembeli sudah nerima barang, tapi dia belum bayar, berarti pembeli punya utang. Tukang tagihnya itu kurir yang diperintahkan oleh si Shopee, dan si kurir bukan wakil dari penjual, dia hanya agen penagihan utang atau debt collector semacam itu ya. Akadnya berarti apa? Akad salam yang cacat dalam pembayaran. Kenapa akad salam ya? Jual beli online tadi kebanyakan akadnya salam karena berbasis pada spesifikasi barang. Pembeli tidak bisa melihat barangnya secara langsung dan tidak bisa memilih dengan menunjuk. Cuman cacatnya di mana? Cacatnya adalah pembeli tidak bisa melakukan pembayaran ketika kontrak, ketika akad, ketika check out. Tapi bayarnya malah 3 hari kemudian, 7 hari kemudian setelah barang sampai. Maka itu kategorinya salam yang batal. Karena pembayarannya tidak ketika check out, tidak ketika akad. Solusinya bagaimana? Solusinya tadi, yang ditawarkan website Lirboyo. Akadnya itu diniati ya nanti saja kalau pembeli sudah unboxing barangnya, sudah cocok dengan barangnya, ya udah chat ke penjual, Pak barangnya udah sampai, saya beli. Atau klik tulis komentar di ulasan, barangnya mantap, saya beli Pak, gitu. Jadi ijab kabulnya setelah barang di tangan, maka itu menjadi jual beli biasa dan bukan salam. Jadi jual beli di marketplace itu memang sebenarnya
idealnya salam. Karena kontraknya atau akadnya itu ketika check out. Ketika pembeli klik check out itu ada kontrak elektronik ya. Meskipun tidak saya membeli, saya menjual, tapi itu sudah mewakili. Dengan mengeklik tombol-tombol itu sudah mewakili ijab kabul. Jadi salam sebenarnya. Cuman kalau salam kan cacat, pembayarannya nggak bisa di muka. Maka tadi hilah ya atau cara yang ditawarkan oleh Lirboyo, dan saya kira itu juga menjadi solusi ya di forum-forum Basul Masail Nahdlatul Ulama. Ya sudah, ketika check out belum diniati akad. Akadnya nanti kalau sudah barang diterima, sudah unboxing, baru kirim komentar ke penjual, saya beli barangnya. Itu akadnya di situ. Itu tentang pembahasan COD ya. Ada tiga opsi tadi ya. Ada 3 opsi. Opsi pertama yang mengatakan kurir sebagai wakil penjual, dan itu jual beli biasa. Tapi itu cacat tadi ya, cacat. Yang kedua, opsi jual beli salam yang batal juga karena pembayarannya di akhir. Dan yang ketiga, ya dari salam diubah menjadi jual beli biasa, akadnya nanti setelah barang diterima, klik di komentar atau di kolom ulasan. Itu mengenai COD. Baik, itu dari saya. Barangkali ada yang lain atau ada tanggapan, silahkan ya. Ini boleh ya, mahasiswa menanggapi boleh. Dan misalnya tidak setuju, boleh silahkan. Malah bagus nanti kalau tidak setuju dengan pendapat saya, bisa diskusinya hidup. Terima kasih. Monggo silakan. Ada yang lain atau Jultami yang juga menambahkan. Baik, terima kasih Bapak Aang atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf Bapak, saya ingin menanyakan, kan saat ini kan banyak di aplikasi live TikTok ya Pak, maksudnya mereka yang jualan blind pouch. Nah, kalau blind pouch itu kan kita kan bayar dulu. Kita tahu nih kita mau beli gelang misalnya dalam bentuk gelang, tapi kita nggak tahu Pak karakternya tuh apa yang kita dapat gitu. Tapi nanti pouch-pouch itu dibuka di ketika mereka live Pak. Nah, itu maksudnya goror atau gimana ya Pak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bu Puji. Untuk pertanyaan mengenai live TikTok seputar pada saat apa itu brand pouch atau gimana tadi, seperti jual beli gelang yang mana gelang tersebut kita tidak tahu dan hanya dibuka pada saat live TikTok. Itu maksudnya akad apa, ataukah ada goror di situ atau bagaimana? Terima kasih. Monggo Bapak dosen bisa menanggapi atas pertanyaan tadi. Baik, terima kasih. Bentar, ada telepon sebentar. Baik, mohon maaf tadi ada telepon masuk. Bentar.
Baik, tadi mengenai band spot ya, band spot. Saya sendiri belum pernah melihat secara langsung itu ya, tapi yang saya tangkap dari pertanyaan Mbak Puji tadi ya, itu berarti pembeli bayar dulu baru barang yang dibuka gitu. Iya betul. Oh, bayar dulu, transfer dulu. Iya, transfer dulu, baru kan kita milih nih mau gelang atau manik-manik atau apa. Tapi itu masih di dalam pouch. Nah, kalau misalkan sudah bayar transaksi, Baru baru dibuka. nanti di live TikToknya itu dibuka gitu. Dan Baru kita dapat karakternya apa, bahannya apa gitu. oh, nggak ketahuan sebelumnya ya. Iya, kita tahu Pak kalau kita beli oh kita mau beli gelang nih gitu. Cuman modelnya belum tahu. Betul. Baik, dari penjelasan dari Mbak Puji itu, ini kita kembali flashback ke materi yang lalu, yaitu tentang goror ya, tentang goror. Goror itu kan jual beli barangnya yang belum jelas. Jadi ketika akad, ketika transaksi, ketika terjadi pembayaran, itu nggak tahu itu barangnya apa. Nggak jelas barangnya, seperti mystery box. Kalau mystery box jelas itu ya, entah dapat sandal, entah dapat handphone, nggak jelas barangnya. Atau nggak jelas sifat-sifatnya, nggak jelas modelnya, nggak jelas warnanya, juga sama itu. Barangnya sudah jelas, gelang, tapi warnanya nggak tahu, modelnya gimana, bahannya nggak tahu, gramnya berapa, gramnya belum bisa 1 gram, bisa 2 gram, nggak jelas. Yang diketahui hanya gelang, itu juga termasuk gharar. Jadi itu secara hukum Islam termasuk gharar yang dilarang. Jadi dalam maaf Mbak Nailil, maaf, di mute dulu. Ya, tadi itu jawaban dari saya, Mbak Puji, termasuk gharar karena ketika akad barangnya belum jelas. Terima kasih. Melihat Pak, itu jadwalnya belum dikirim Pak. Pak. Bentar, suaranya ini apa ya, kurang jelas karena ini Mbak Nailil mungkin bisa di-mute dulu. Nailin belum. Itu pada chat. Mbak naik sama ketik. Yang bikin grup biasanya bisa mute, bisa membisukan. Yang bikin grup siapa? Yang bikin linknya. Atau mungkin Kak yang sebelah stopnya atau BC-nya bisa bersangkutan seperti itu. Baik, tadi Mbak Puji saya kurang kedengeran, barangkali bisa diulangi lagi. Cuman ini suaranya masih berisik ya. Pak Osma, tolong di telepon langsung Mbak Naililnya, atau temennya yang lain yang punya nomornya bisa ditelepon langsung Naililnya. Telepon biasa mati nanti di handphone.
Baik, barangkali bisa dilanjutkan. Moderatornya mana? Moderatornya hilang. Mas Aangnya hilang. Mangga, Mas Aang. Ibu 16 Ibu Nailil Mohon maaf Bapak, itu dihubungi dia sedang dalam panggilan lain, kemudian di WA juga belum dibalas, belum dibaca. Ya baik, nggak masalah. Di telepon seluler Mbak nanti akan mati dengan sendirinya Mbak, karena datanya akan mati seketika kalau di telepon biasa. Baik, silakan Mas Aang. Dilanjut saja. Barangkali ada pertanyaan yang lain atau ada tanggapan, silakan. Mas Aang, suaranya nggak kedengeran. Suaranya kecil, nggak kedengeran Mas Aang. Ya, atau barangkali cukup. Sudah tidak ada pertanyaan, barangkali sudah cukup, kita tutup. Itu ada Mas Arif, Mas Aang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, seperti yang tadi Bapak jelaskan mengenai marketplace, dalam syarat akad itu kita tidak bisa penuhi atau cacat di situ, karena akan adanya escrow, yang mana itu adalah dana yang ditahan oleh pihak ketiga. Tidak adanya full payment atau cash before delivery. Tidak terjadi di situ, maka cacat di situ kan salamnya. Kemudian ada solusi kikinya memakai akad wakalah, yang mana perwakilan di posisi ini marketplace dianggap sebagai wakil. Tapi kemudian ada muncul pertanyaan, apakah wakil ini sebagai wakil penjual atau pembeli? Bagaimana penjelasan dari Bapak tadi? Sepertinya perspektif ini lebih ke wakil pembeli, begitu Bapak. Tetapi bagaimana jika kita punya pandangan atau kita perspektif tersendiri bahwa marketplace itu
tentunya adalah wakil dari penjual juga. Karena apa? Karena marketplace ini berfungsi sebagai agen bagi penjual dalam menampilkan ataupun mempromosikan produk-produk para penjual tersebut. Jadi tentunya ini bukan perwakilan dari penjual, tapi perwakilan dari ini adalah perwakilan dari penjual, bukan perwakilan dari pembeli. Karena tadi alasan yang menurut perspektif saya bahwa marketplace itu dia sebagai agen penjual untuk menampilkan ataupun mempromosikan produk-produk para penjual tersebut. Mungkin jika seperti itu, bagaimana menurut Bapak? Baik. Gimana Mas Aang? Langsung saya tanggapi. Ya, terima kasih. Bagaimanapun ya tadi tentang posisi marketplace, apakah sebagai wakil dari pembeli dan wakil dari penjual, memang ada pendapat yang menyatakan memang itu marketplace itu bisa juga menjadi wakil dari penjual. Oleh karena itu salamnya sah. Karena ketika pembeli membayar ke marketplace, ke Shopee misalnya, itu sama dengan pembeli membayar ke penjual, karena marketplace sebagai wakil dari penjual. Maka salamnya sah, pembayarannya juga dianggap sudah cash ya, sudah cash, karena membayar ke wakil sama dengan membayar ke muwakil. Cuman tadi sudah saya sampaikan, memang betul kita harus mengakui itu, si Shopee ini sebagai platform dia posisinya perantara di tengah-tengah antara pembeli dan penjual. Jadi memang tidak bisa kita sebut Shopee itu wakilnya pembeli saja, nggak bisa. Tapi memang di posisi yang lain atau di waktu yang lain, memang si Shopee itu harus kita katakan dia juga sebagai wakil dari si penjual. Wakil dari si penjual dalam mempromosikan barang-barang, mengiklankan barang-barang, itu kan dia Shopee mengiklankan barang-barangnya penjual atas nama si penjual seperti itu. Cuman fokus kita tadi dalam pembahasan kali ini, fokus kita adalah di dalam pembayaran. Fokus kita itu di dalam pembayaran. Pertanyaannya tadi, ketika pembeli menyerahkan uangnya ke Shopee, di sini Shopee menahan dana pembeli itu untuk kepentingan pembeli atau untuk kepentingan penjual. Maka bisa kita pastikan penahanan dana oleh Shopee itu semata-mata untuk keuntungan pembeli. Maka dalam hal pembayaran secara khusus, si Shopee itu wakilnya pembeli. Meskipun nanti dalam hal lain, dalam bidang lain, dalam aspek lain, si Shopee bisa berposisi sebagai wakilnya penjual. Cuman dalam masalah pembayaran, itu Shopee tentunya bukan wakil penjual, tapi hanya wakil pembeli. Meskipun nanti ya, dalam bidang-bidang lain, bisa saja Shopee menjadi wakilnya penjual. Ya, intinya seperti itu. Kalau memang kita kritisi lebih lanjut ya, dalam hal pembayaran itu memang sepertinya kejauhan kalau kita mengatakan Shopee sebagai wakilnya penjual, karena ciri atau karakter dari wakil itu bertindak atas kepentingan si muwakil. Dan di sini Shopee menahan dana itu bertindak untuk kepentingan si pembeli, berarti pembelinya muwakil, bukan penjual. Itu pandangan yang lebih kritis seperti itu. Tapi kalau ingin mengikuti pandangan lain bahwasanya ya Shopee itu secara umum ya bukan wakilnya pembeli saja, Shopee juga secara umum wakilnya penjual, dia di tengah-tengah. Ya ini silahkan, bisa diikuti juga, cuman kalau dikritisi tadi ada celahnya ya, ada semacam cacat gitu ya. Oleh karena itu, yang hasil Basul Masail Lirboyo itu tidak mengatakan Shopee
wakilnya penjual di bab pembayaran. Meskipun di bab lain nanti bisa Shopee wakilnya penjual. Baik, itu tanggapan dari saya. Barangkali dari teman-teman yang lain ingin ada tambahan, ada tambahan, silahkan. Tambahan informasi atau pendapat, silahkan. Suara saya tadi kedengaran nggak? Saya sudah agak teriak-teriak ya. Kedengaran ya? Baik. Tapi kurang jelas juga, Pak. Mungkin benar. Iya. Terpotong dan kadang agak gimana gitu. Baik. Berarti lebih kepada penengah, Pak ya. Iya, dia sebagai penengah Shopee itu. Penengah secara umum penengah. Cuman kalau kita kritisi dalam bab pembayaran, itu dia jelas sebagai bertindak untuk kepentingan pembeli, dan wakil itu selalu bertindak untuk kepentingan mewakilnya. Maka dalam pembayaran ya Shopee ini ya wakilnya pembeli, bukan wakilnya penjual. Ini kalau kita kritisi lebih lanjut. Cuman secara umum betul dikatakan Shopee itu penengah antara pembeli dan penjual. Dia di tengah-tengah untuk kepentingan dua-duanya. Bisa dikatakan ya Shopee itu wakil dari kedua belah pihak secara umum. Tapi secara khusus pembayaran tadi seperti yang saya sampaikan, tentunya Shopee menahan dana itu semata-mata untuk kepentingan pembeli, bukan penjual. Kalau penjual kan pengennya cepat cair. Kepentingannya penjual cepat cair, cepat dapat duit. Dan malah ditahan Shopee. Ya itu kan agak kurang rasional ya kalau dikatakan Shopee sebagai wakilnya penjual. Dan karakter wakil lagi ya, karakter antara wakil dan muwakil. Si wakil itu harus menuruti ya keinginan muwakil dalam hal apa saja. Si wakil itu harus menuruti dan melaksanakan perintah dan keinginan muwakil. Kalau penjual dikatakan muwakil atau pihak yang memberi mandat kepada Shopee, penjual kan kepengennya cepat cair. Kalau bisa langsung dicairkan, jangan nunggu barang sampai gitu kan. Dan kenyataannya Shopee malah menahan. Di sini kan berarti kita tahu kepentingan si penjual kalau dikatakan muwakil ternyata bertolak belakang dengan kepentingan Shopee wakil. Tidak mungkin secara fikih itu wakil dan muwakilnya kepentingannya bertolak belakang, tidak mungkin. Jadi agak bermasalah memang kalau dalam bab pembayaran itu dikatakan si penjual dan si Shopee itu ada hubungan wakalah. Itu kurang tepat ya, karena yang pertama kita tahu Shopee bertindak untuk kepentingan pembeli. Yang kedua, kepentingan penjual dan kepentingan Shopee dalam hal menahan dana itu bertolak belakang. Penjual pengennya cepat dicairkan, Shopee malah pengennya ditahan sampai barang sampai. Dan bertolak belakang keinginan antara wakil dan muwakil itu nggak ada di fikih. Di fikih itu wakil harus senantiasa melaksanakan keinginan muwakil. Ya, ini problematiknya kalau dikatakan Shopee adalah wakil dari penjual dalam bab pembayaran. Dalam bab lain mungkin ya betul. Ya, ini suaranya sudah jelas saya kira ya, sudah tidak ada yang berisik. Ya, jelas. Ya, jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Ada lagi silakan. Barangkali satu lagi dipersilakan. Mungkin sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Kalau sudah cukup kita sesi foto-foto. Saya tutup dulu. Yang tetap. Ya, mohon untuk mengaktifkan kamera ya. Mohon untuk mengaktifkan kameranya. Siapa yang
ngambil fotonya, silakan. Silakan mau pakai laptop. Saya pakai HP. Yang ngambil fotonya silakan. Dihitung ya biar kita tahu. Boleh, Pak. Ya mangga, Mbak Novi. 1, 2, 3. Belintas. Belum. Sudah cukup? Sudah ya? Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya atas kehadirannya dan atas perhatiannya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan tentunya kalau nanti rekan-rekan Bapak Ibu punya tanggapan, silakan disampaikan aja ya di grup WhatsApp, silakan. Nanti kita diskusikan ulang. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.